Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik kelas 9. Perkenalkan, saya Retno Wulandari Pambudi dan kita akan membahas salah satu teks sastra yang syarat makna dan penuh renungan, yaitu teks sastra inspiratif. Kita akan belajar bagaimana menemukan nilai-nilai kehidupan dan pesan moral di balik cerita yang ditulis oleh pengarang besar Indonesia, A.A. Nafis, dalam karyanya Robohnya Surau Kami. Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis mengisahkan seorang kakek penjaga surau yang sepanjang hidupnya sangat tekun beribadah dan yakin bahwa amal ibadahnya akan membawanya ke surga. Ia sering menjadi panutan karena kesalehannya, tetapi hidupnya sederhana dan terasing dari urusan dunia. Setelah wafat, sang kakek terkejut ketika di akhirat justru dianggap lalai. Sebab selama hidup, ia tidak pernah menolong sesama atau berbuat sesuatu untuk memperbaiki kehidupan orang lain. Melalui kisah ini, Nafis menyampaikan kritik moral bahwa ibadah sejati tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi cerita inspiratif. Cerita inspiratif adalah kisah yang menumbuhkan semangat, membangkitkan empati, dan mengajak pembaca berbuat baik. Dengan kata lain, cerita inspiratif adalah kisah yang memberi keteladanan moral dan menggugah hati pembaca. Teks seperti ini biasanya mengisahkan tokoh yang menghadapi masalah, membuat pilihan penting, lalu menyadari makna hidup dari pengalaman tersebut. Ciri-ciri utama teks inspiratif antara lain, yang pertama, tokoh mengalami perubahan positif setelah peristiwa tertentu. Yang kedua, cerita menonjolkan nilai kemanusiaan, seperti kejujuran, kasih sayang, atau pengorbanan. Dan yang ketiga, akhir cerita memberikan hikmah dan dorongan moral bagi pembaca. Jadi, tujuan kita bukan sekedar memahami jalan cerita, tetapi juga menemukan pesan-pesan kehidupan yang relevan dengan diri kita. Mari kita pahami sekilas isi cerita. Cerita ini menggambarkan perbincangan antara seorang kakek penjaga surau yang sangat ingin beribadah dan seorang tokoh muda bernama Aku. Sang kakek yakin bahwa kehidupannya di dunia sudah benar karena ia tekun beribadah setiap hari. Namun, di akhir cerita, ia terkejut ketika di alam akhirat justru dianggap lalai karena tidak pernah peduli terhadap penderitaan manusia di sekitarnya. Dari kisah itu, kita menemukan dua hal penting: nilai kehidupan dan pesan moral. Nilai kehidupannya adalah empati, tanggung jawab sosial, dan keikhlasan dalam berbuat baik. Sementara pesan moralnya, ibadah tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama. Inilah perbedaan mendasar antara keduanya, antara nilai kehidupan dan pesan moral. Nilai kehidupan bersifat universal dan menjadi dasar tindakan manusia. Sementara pesan moral adalah nasihat atau pelajaran yang disampaikan pengarang melalui alur dan tokoh. Untuk menemukan nilai kehidupan dan pesan moral dalam sebuah cerita, kita ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, identifikasi tokoh dan tindakannya. Seperti siapa yang menjadi pusat cerita dan bagaimana tindakannya mencerminkan nilai tertentu. Misalnya, kakek dalam cerita A.A. Nafis menunjukkan keikhlasan, tetapi lupa makna sosial dari ibadah.
Kedua, tafsirkan makna peristiwa. Seperti, apa pesan tersembunyi di balik kejadian? Dan dalam kisah ini, pesan tersiratnya adalah kebaikan sejati tidak hanya diukur dari ritual, tetapi dari manfaat bagi sesama. Yang terakhir, refleksikan pada kehidupan kita. Seperti, apakah kita sudah menyeimbangkan antara ibadah dan kepedulian sosial? Pertanyaan ini membantu kita memahami bahwa cerita inspiratif bukan hanya bacaan, tetapi juga cermin kehidupan. Adik-adik kelas 9, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Cerita inspiratif mengajarkan kita untuk menemukan makna di balik peristiwa, menghargai nilai kemanusiaan, dan menerapkan pesan moral dalam kehidupan nyata. Dan sebagai tugas reflektif, tulislah satu paragraf pendek tentang cerita inspiratif yang pernah kalian baca atau dengar. Dan jelaskan apa nilai kehidupan yang kalian temukan dan apa pesan moral yang bisa diterapkan dalam keseharian kalian. Tulis dengan bahasa yang santun, jujur, dan reflektif. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Mari kita terus membaca dan menemukan inspirasi untuk menjadi manusia yang lebih berempati dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Wulandari Pamudi.